banget ini, panas. Ini sumber airnya di mana, Pak? Oh, di dalam sana. Oh. Keren bisa panas gini ya langsung. Itu kekuasaan yang kuasa. Oh. Jadi selain jernih, hangat, Iya. jangan langsung diminum lah, tetap diminum juga. Kita minum beberapa kali tidak apa-apa. Baiknya tetap dimasak dulu. Iya. Dan alhamdulillah ada khasiat. Kalau khasiatnya kalau pegal-pegal, kalau lagi kita kotor-kotor mandi pakai air bersih. Oh, pakai air ini bisa. Mending sering-sering mandi di sini gitu ya kalau Pakai mata air hangat. Guar Garut berada di outdoor di sekolah Sungai Cimanuk. Saya kedua kalinya hadir ke sini. Kebetulan penggagas, pendiri, sahabat lama Kang Mulyono Kadapi. Ini terima kasih sudah menerima kami, kru dari Guar Garut. Sama-sama ya. Ini katanya dulu lautan sampah. Ya, ini sejak kejadian banjir bandang 20 Oktober 2016 ini kan salah satu yang dibebaskan oleh pemerintah. Nah, sejak itu ini ya tidak terurus sama sekali. Jadi penuh limbah, penuh sampah, terus alang-alang yang menutupi bahwa gedung ini sendiri juga itu masih bisa dilihat. Di atasnya ini masih tumbuh rumput-rumput yang mana ini juga terkurung oleh rumput. Nah, persoalannya ketika sudah ada kejadian banjir bandang Kabupaten Garut,
Nah, ini 2017 ketika BNPB pusat di sana di Solo menggagas untuk meminimalisir bahaya bencana khususnya banjir bandang, terinspirasi oleh kejadian banjir bandang di Cimanuk 2016 itu, mereka pada mendirikan sekolah sungai gitu kan. Nah, kita kan tidak ada salahnya karena kita mencintai sungai, karena sungai ini sumber kehidupan untuk manusia. Kalau manusianya mencintai sungai, timbal baliknya sungai juga akan sangat cinta terhadap manusia gitu kan. Nah, ini bersama-sama dengan Pak Andi, kebetulan dia koordinator gas Kabupaten Galut, beliau. Kita bersama-sama untuk menata lahan ini supaya betul-betul lahan ini keberpihakan terhadap alamnya yang bisa mendukung tidak terjadi erosinya Sungai Cimanuk dengan menanam pohon-pohon. Ini ditanam pohon murni, tidak ada bantuan dari siapapun. Tapi ini panggilan jiwa gitu, karena kalau tidak ditanami pohon-pohon keras, ini bisa terjadi erosi gitu. Nah, terus pohon-pohon kayunya ini sendiri, bambu-bambunya ini kita pertahankan Penguat ya. ya untuk penguat erosi ke sungai. Karena kan kalau ini tidak dijaga, ini bisa saja tangan-tangan jahil kayu-kayu ini ditebangin, dipakai apa gitu kan, malah tergantikan oleh sampah. Atau bisa dilihat itu di seberang tuh hampir penuh oleh sampah-sampah kayak gini. Kalau seberang sini sudah kita bersihkan, kalau seberang sana masih penuh sampah yang berserakan, itu bisa kelihatan gitu karena itu. Jadi kalau dari sini, dari jembatan ke sini sudah bisa dilihat sampahnya sendiri kita sikat habis tiap hari gitu oleh relawan. Ini lahan BBWS, lahan pemerintah. Yang kewenangannya itu dipercayakan sama Balai Besar Cimanuk Cisanggarung, supaya lahan ini betul-betul jadi serapan ketika ada banjir bisa tertahan dulu di sini karena penuh dengan pohon-pohon keras gitu kan. Kalau terjadi kemarau ini mungkin pohon-pohon kerasnya ini bisa menyimpan air untuk sungai ini sendiri tidak kering kerontang gitu. Nah, ini kita tanam lah gitu kan. Itu jagung, terus apa lagi nih? Kalau jagung dan jagung, ada umbi ini, ya. ada bawang merah, itu ada kacang panjang. Itu kan sebelum tanaman keras ini tumbuh dewasa gitu kan. Ini kan ditanami dulu umbi dan yang lainnya sambil ini menunggu tanaman-tanaman ini, pohon-pohon buah-buahan ini tumbuh dengan dewasa gitu. Nah, bisa dilihat dari sana ada rambutan sudah besar tuh, ada pohon jeruk dari jembatan ke sini sudah ada jeruknya. Terus ada juga pohon mahoni, ada pohon nangka, ada pohon ada pohon lengkeng juga. Di sini berbagai pohon buah-buahan ditanam yang mana notabene kedepannya silahkan masyarakat sekitar syaratnya mencintai sungai dan bisa memetik buah-buahan yang ada di sini gitu. Syaratnya tolong cintai sungai gitu aja. Non APBD ya? Iya, non APBD. Ini kita sudah 7 bulan di sini. 7 bulan. 7 bulan di sini belum. 7 bulan warga Garut. 7 bulan. Keren. Ini inovasi yang luar biasa, kreatif. Semua berdatangan. Tadi siang Mas Yusuf ya ke sini ya? Ya, Mas Yusuf tadi ke sini. Terus ada rekan-rekan yang lain dari beberapa sekolah yang dikarenakan kan selama ini kan tidak ada kegiatan sekolah tatap muka. Jadi mereka anak-anak bermain ke sini, bermain ke pinggir sungai, dan kita arahkan jangan buang sampah, dan anak-anak sendiri kita wanti-wanti supaya jangan terpeleset. Kan udah beberapa kali ada kejadian yang terseret arus Sungai Cimanuk. Nah, ini manfaatnya ada posko siap siaga bencana dan kewaspadaan bencana ini untuk menghimbau gitu kan. Sungai itu bisa bersahabat, bisa juga kalau kitanya tidak hati-hati bisa juga jadi malapetaka. Nih Kang nih, kenapa logonya ini? Nah, Burung ini Garuda. ya ini burung. Ini dadali ini. Dadali. Karena dadali itu mencerminkan Sunda. Ya. Jadi kan dadali ini masak kampung luhur gitu kan. Ke awan-awan meber genjang-jangna, teu aya karingrang. Ini meber genjang-jangna teu aya karingrang.
Nah gitu, jadi ini burung. Jadi dulu kenapa ini disebut Sungai Cimanuk? Sungai Cimanuk itu di Hulu Cimanuk, di tepatnya di Gunung Mandalagiri. Kalau sekarang Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, anak daripada Papandayan. Dulu itu kan ada tukang nyumpitan manuk. Tukang nyumpit manuk, turun ke hulu sungai, dulu kan agak besar di sana. Nah, manuk disumpit, terjun kena mata air. Diberi ke si tukang susumpit teh. Ternyata manuk eta teh teu kapangih malah tilelep ujung anu nyumpit. Nah, makanya disebut Cimanuk gitu. Jadi manuk anu makanya dijaga, manuk ulah ditemakan, manuk ulah disumpitan. Manuk ekosistem anu bisa membuat alam begitu sangat luar biasa dengan suara-suaranya itu. Jadi tolonglah dijaga makhluk hidupnya juga. Sebelum ada ajakan atau himbauan, lebih kita mengajak dulu waspada ini masyarakat Garut khususnya. Sekarang kan pekan ini ada siklon tropis yang notabene di NTT ini sudah kejadian dan ini mendekati Pasifik. Nah ini yang dikhawatirkan ini kan Pulau Jawa juga, kalau siklon tropis itu melanda, hati-hati yang di pinggir pantai, di dekat tebing, di dekat sungai, karena siklon tropis itu bisa mengakibatkan banjir, longsor, ataupun angin kencang. Nah ini berbahaya, jadi harus dijauhi itu, karena itu betul-betul himbauan dari BNPB pusat. Terkait dengan kegiatan kita mengajak kepada semua pihak tanpa terkecuali, terutama pemerintahan Kabupaten Garut yang sangat cukup kita hormati juga, DPRD, semua kebijakan, mari bersama-sama untuk mencintai sungai, karena sungai itu adalah sumber kehidupan. Di sungai itu ada air, air itu bagian terpenting kedua setelah udara. Jadi ketika air tersebut terjaga ekosistemnya, air tersebut bisa mencukupi untuk kehidupan sandang pangan maupun papan kehidupan umat manusia. Ayo bersama-sama dengan Sekolah Sungai Cimanuk kita lestarikan sungai untuk menjadikan sungai ini bagian daripada kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi, marilah kita jaga sungai supaya sungai juga menjaga kita umat manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.